Apa yang ada di benak kalian saat kalian melihat hewan satu ini? Jijik, seram, atau bahkan lucu? Menurut asumsi saya, kebanyakan di Indonesia, terutama kaum wanita, akan jijik atau geli melihat hewan satu ini. Namun, lain cerita jika kita memilih jenis yang lain, terutama yang umum dijadikan peliharaan. Maka sebagian besar akan menyebutnya lucu. Apa perbedaan dari kedua sebutan ini? Berbeda habitat atau bahkan mereka bukan hewan yang sama? Katak dan kodok adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Katak berperan penting sebagai indikator pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi katak yang dapat ditemukan di daerah tersebut. Latar belakang penggunaan katak sebagai indikator lingkungan karena katak merupakan salah satu makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi katak tetap hidup dengan perubahan iklim bumi. Tentunya hanya pengaruh manusialah yang mungkin menyebabkan terancamnya populasi katak. Salah satunya adalah pembuangan limbah berbahaya oleh manusia ke alam. Limbah berbahaya inilah yang bisa mengancam keberadaan katak pada daerah yang tercemar. Selain itu, karena pentingnya kedudukan katak dalam rantai makanan, maka pengurangan jumlah katak akan menyebabkan terganggunya dinamika pertumbuhan predator katak. Bahkan terganggunya populasi katak dapat berakibat langsung dengan punahnya predator katak. Akan tetapi yang lebih mengancam kehidupan katak sebenarnya adalah kegiatan manusia yang banyak merusak habitat alami katak, seperti hutan-hutan, sungai, rawa-rawa, apalagi kini penggunaan pestisida yang meluas di daerah sawah-sawah dan juga merusak telur-telur dan berudu katak, serta mengakibatkan cacat pada generasi katak yang berikutnya. Ciri khusus pada katak berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklatan, kaki belakang yang lebih panjang, pandai melompat dan berenang, dan juga katak memiliki badan yang lebih kecil daripada kodok. Sedangkan kodok memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul, kerap kali kering dan kaki belakang cenderung pendek. Sehingga kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat jauh. Dan kodok berukuran lebih besar daripada katak. Habitat yang biasa didiami katak yaitu tempat-tempat yang dekat dengan sumber air, seperti sawah, kolam, danau, sungai, dan ada pula yang mendiami pepohonan. Sedangkan kodok cenderung lebih suka mendiami tempat-tempat kering seperti kebun, hutan, atau bahkan di sekitar rumahmu. Biasanya mereka senang sekali mendiami pot-pot bunga atau berada di sela-sela pot bunga. Kodok dan katak mengawali hidupnya sebagai telur yang diletakkan induknya di air, di sarang busa atau di tempat-tempat basah lainnya. Beberapa jenis kodok pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut basah, di antara pepohonan, dan ada jenis kodok hutan yang menitipkan telurnya pada punggung kodok jantan yang lembab, yang akan membawa hingga menetas bahkan hingga menjadi kodok kecil. Dalam satu kali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur. Tergantung dari kualitas indukan yang berlangsung sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Telur-telur kodok dan katak menetas menjadi berudu atau kecebong yang mirip seperti ikan gendut. Berudu bernafas dengan insang selama beberapa lama hidup di air. Perlahan-lahan akan tumbuh kaki belakang yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya kaki depan dan menghilangnya ekor dan bagian insang diganti dengan paru-paru. Setelah masanya, berudu ini akan melompat ke darat sebagai kodok atau katak kecil. Kodok dan katak akan kawin pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau pada ketika menjelang hujan. Pada saat itu, kodok-kodok jantan akan mengeluarkan bunyi-bunyian atau memanggil betinanya dari tepian atau tengah perairan.
Suara keras kodok dihasilkan oleh kantung suara yang terletak di sekitar lehernya, yang akan menggembung besar manakala digunakan. Pembuahan pada kodok dan katak dilakukan di luar tubuh. Kodok atau katak jantan akan melekat di punggung betinanya dan memeluk erat ketiak si betina dari belakang. Sambil berenang di air, kaki belakang kodok jantan akan membijat-bijat perut kodok betina dan merangsang pengeluaran telur. Pada saat yang bersamaan, kodok jantan akan melepaskan spermanya ke air, sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan si betina. Kodok memangsa sebagian jenis serangga yang ditemuinya. Kodok kerap ditemukan berkerumunan di bawah cahaya lampu jalan atau taman, menangkap serangga-serangga yang tertarik oleh cahaya lampu tersebut. Sebaliknya, kodok juga dimangsa oleh berbagai jenis makhluk yang lain, seperti ular, kadal, burung-burung, dan juga dikonsumsi manusia. Kodok membela diri dengan melompat jauh, mengeluarkan lendir dan racun dari kelenjar kulitnya. Dan bahkan ada yang menghasilkan semacam lendir pekat yang lengket sehingga mulut pemangsanya akan merekat erat dan susah dibuka. Dan ada berbagai jenis katak yang memiliki racun di kulitnya. Umumnya katak beracun akan memiliki warna-warna yang cenderung cantik atau indah. Dengan warna-warna terang tersebut, ini bertujuan untuk memberikan tanda pada pemangsa. Saya harap dari video ini kita bisa belajar betapa pentingnya keberadaan satu spesies bagi yang lainnya. Dan saya harap kita sebagai manusia lebih mencintai lagi lingkungan di sekitar kita dan menjaganya.